Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi ya, melanjutkan latihan ngapsai, latihan memaknai kitab Safinatun Najah. Namun sebelumnya buat teman-teman yang suka dengan kajian ini, silahkan like, subscribe, dan komen dulu. Kalau bisa di share ke teman-teman biar manfaatnya lebih banyak lagi dan bisa meluas lagi ya. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya, semoga bermanfaat ilmu kita, bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihin fid darini amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa berdoa sebelum kita beribadah, mengaji. Jangan lupa untuk berdoa ya, karena ngaji itu tidak hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan keberkahan dari kitabnya, keberkahan dari musonifnya, keberkahan dari gurunya. Itu perlu, penting, sangat penting ya. Jadi selain mendapatkan ilmu, kita kalau bisa harus mendapatkan keberkahan itu semua. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Seperti biasa kita tulis ya, jangan bosan-bosan. Ini hadza ada mubtada, hadza adapun ini. Nah, ini itu. Nah, ini khobarnya. Adapun iki iku sewiji fasal. Adapun ini adalah satu fasal. Surutut tayammumi, adapun mubtada lagi, beberapa, ini jamak ya, ini jamak taksir. Sartun, sartuni surutun. Ini mudhof ke tayamumi, tayamumi mudhof ilaih. Ini dibaca jar. Nah, ini dibaca rofa karena ini jadi mubtada ini tadi. Adapun beberapa syarat-syarat tayamum iku asyratun, ada 10. Nah, asyratun ini adalah khobar dari syurut ya. Iku asyratun, maka dibaca rofa ya. Asyratun rofa dengan domah karena ini isim mufrad. Walaupun angkanya 10 tapi dikatakan isim yang mufrad. Rofanya dengan domah. Kenapa dikatakan mufrad? Karena ini bukan jamak, bukan tasniyah. Mufrad kan definisinya bukan jamak, bukan tasniyah. Tidak hanya satu saja sebenarnya. Kalau bukan jamak, bukan tasniyah ya pasti isim mufrad. Adapun beberapa syarat-syarat tayamum, ini syarat ketika kita nanti bisa sah tayamumnya harus memenuhi syarat yang dulu ya. Apa saja? Yang pertama ayakuna. Jadi ayakuna ini dia bisa menjadi khobar dari mubtada yang dibuang atau jadi badal dari asotun. Rupanya 10 apa saja? Ayakuna yang pertama, jadi dia mahalnya rofa ya, karena ini badalnya asotun, ini mahal rofa. Tapi secara lafal dia mansub karena fi'il mudhari kana yakunu kemasukan an, jadi mansub ya. Ayakuna ada fa'ilnya domir huwa. Huwa kembali kemana? Ke tayamum. Kita kasih tanda di sini misalkan angka 10 ya. Huwa ay tayamum. Ada opo tayamumnya iku. Ini ada ikunya karena yakunu ini minawasih ya, dia punya khobar ya, punya isim dan punya khobar. Isimnya fa'ilnya ini, khobarnya ini, khobarnya sibul jumlah ini jar majrur. Karena khobar tidak selalu mufrad ya, ada yang huruf mufrad itu ada yang jumlah, sibul jumlah. Ini khobar yang berupa susunan jar majrur itu dinamakan khobar sibul jumlah, atau ghairu mufrad sibul jumlah bisa. Bi harfu jar, jadi secara mahal dia khobarnya karena ya mansub, tapi secara lafal dia majrur karena susunan jar dan majrur nih ya. Ini syarat yang pertama, harus menggunakan debu. Tayamum itu harus menggunakan debu. Wa yakuna, dan yang kedua ngatof ke sini ya, atau ke sini. Ayakuna yang pertama ini sama fi'il mudhari yang kemasukan an, jadi dia mansub. Lalu atrobu fa'ilnya, ini fa'ilnya kelihatan ya. Nah, ini kenapa nggak kelihatan ya? Karena cetakannya Mbak Musona seperti ini. Jadi kita lihat, kita mendeteksi ada fa'il nggak di setelahnya. Kalau enggak berarti
fa'ilnya tersimpan ya. Kalau di sini kan sudah ada yang pantas, lafal yang pantas menjadi fa'il. Jadi kita tidak perlu mengira-ngirakan disimpan, tidak perlu. Karena ini sudah ada fa'ilnya. Wa ayakuna, dan hendaknya ada opo aturobu debu. Ini rofa ya, fa'ilnya yakuna. Ikuto, nah ini khobarnya yang standar ini kan tohiron nasab kan. Kalau ini biturobin, ini mahalnya nasab. Kalau ini sudah nasab benar lafdon ini. Karena ini ada irob mahalan, ada irob lafdon. Kalau takdiron kira-kira ya. Beda semua tiga ya, tiga macam irob. Tohiron ini jadi khobarnya kana dibaca nasab. Iku tohiron, debu yang suci. Saat yang pertama harus mengandung debu, saat yang kedua debunya harus suci. Wa alla yakunal, dan hendaknya tidak ada opo debu. Opo huwa debu. Turab ini ya, kita kasih ke sini aja angka 11 ya. Huwa ai debu. Kenapa kita kira-kira kan debu? Ya pasti nggak mungkin kembali ke tayamum. Kita lihat konteks kalimah juga. Syakul kalam kita juga harus bisa ya, harus berdilatih merasakan. Ini tidak mungkin kembali ke tayamum. Masa tidak ada tayamum iku mustahil, tidak mungkin. Ya tidak ada debunya mustakmalan iku. Debu yang sudah dipakai mustakmal itu. Ini khobarnya kana nasab juga ya. Debu yang sudah dipakai mustakmal itu ya, sudah dipakai. Kayak air mustakmal kan air yang sudah dipakai bersuci. Ini debu mustakmal, debu yang sudah dipakai bersuci. Kita juga harus mempertajam insting kita terhadap pembacaan. Salah satunya begini nih. Ini kita tahu dari mana fa'ilnya itu debu, bukan tayamum seperti yang yakuna di atas. Ya feeling. Kalau tidak mungkin dikasih fa'il tayamum, yang lebih cocok ya debunya. Atau bisa lihat sarahnya ya, sarahnya. Kalau feelingnya belum kuat ya lihat sarahnya atau ngaji dulu, berguru dulu ya. Nanti kalau lama-lama sudah sering membaca, insya Allah feelingnya sudah semakin kuat dan perkiraannya itu semua semakin mendekati kebenaran lah ya, daripada yang jarang baca kitab itu tidak dapat feeling ya. Paham nahwunya banyak tapi tidak dilatih untuk baca kitab ya tetap aja ya kurang. Wala, ini syarat yang ketiga ya, debunya suci, terus debunya tidak mustakmal, belum dipakai untuk bertayamum. Wala yukhalito, nah ini yukhalito fil mudhari'nya dinasab ini berarti menakdirkan an. Kalau nggak menakdirkan an ya boleh yukhalito ya, boleh saja. Nah ini nggak ada annya, cuma kan ini disamakan dengan yang sebelumnya kan ada an. Ini boleh dibalas yukhalito kalau kita mengira-kirakan ada an. Kalau nggak mengira-kirakan yukhalito saja, karena fil mudhari' murni ini tidak, atau sepi dari amil nasib wal jazim. Wala yukhalito, bolehlah. Dan tidak mencampuri hu ing. Nah ini hu ing, ini maf'ul bih mahal nasab hu-nya ya. Isim domir mutasil yang mahal nasab menjadi maf'ul bih. Mencampuri ing debu, ini angka 11 tadi, kembali ke debu ya. Tidak mencampuri ing debu opo. Nah kita tahu ini maf'ul bih, fa'ilnya di mana. Ini kita sudah prediksi lafal setelahnya. Oh lafal setelahnya pantas ini jadi fa'il ya, kita jadikan fa'il. Jadi kita lihat sampai sempurna kalam dulu ya. Ini kan kayaknya belum sempurna nih ya, lihat lafal setelahnya memungkinkan masih gandeng enggak dengan ini ya. Kita harus meraba-raba juga. Wa alla yukhalito atau yukhalitu, tidak menyampuri hu ing turab. Ya kan hu ini kembali ke mana? Turab. Feeling lagi ya. Tapi ya bisa dikira-kirakan karena hu ini domir yang mufrad mudzakkar, berarti lafalnya mufrad mudzakkar ya. Turab. Mencampuri hu ing debu opo sing mencampuri dakikun glepung. Nah ini rofa karena jadi fa'il dari yukhalitu. Fa'ilnya fil mudhari yukhalitu gitu ya. Khalatu yukhalitu. Wa nahwu atof. Ini ngatofnya, ini atof namanya.
Ini huruf atof, ini maktuf, ini maktufnya di sini. Jadi karena atof ke yang rofa sama-sama wanahwu ya. Dan semisalnya tepung, kembali ke semisalnya dakik ini ya, kita 12 ya nggak apa-apa lah. Semisalnya dakik, hu ini dhamir mutasil mahal jar mudhaf ilaih, wanah wuhu ini mudhaf ilaih, ini mahal jar mudhaf ilaih, wanah wuhu semisalnya tepung. Syarat selanjutnya wa ayaqsidahu, dan hendaknya menyengaja siapa siman. Nah ini kan nggak mungkin yang mengeja menyengaja itu turab, nggak mungkin kan, hu ing tayamum. Nah ini kembali ke tayamum, konteksnya begitu ya. Wa ayaqsidahu, dan hendaknya menyengaja atau sengaja dia berniat bermaksud untuk bertayamum begitu ya. Ini juga dibaca nasab karena fi'il mudhari'nya kena kemasukan an. Lah fa'ilnya dhamir mustatir huwa tersimpan kembali ke man ya, man sing tayamum atau mutayamim. Lalu hu dhamir mutasil, dia mahal mansub karena maf'ul bih dari ayaqsida, menyengaja siapa man hu ing tayamum. Wa ayam saha, ini nasab juga kemasukan an, hendaknya mengusap siapa si man. Nah ini harus ada fa'ilnya juga, man ai huwa man itu ya, mengusap siapa man wajha. Nah ini dua fa'ilnya kita kasih maf'ul bih di sini, ing ya, ing wajah man. Hendaknya dia nanti kalau tayamum mengusap wajah. Wayadahilan ing atof ya, jadi nasab juga. Ini maf'ul bih nasab dengan fathah, ini maf'ul bih juga atau ngatof ya, bisa ngatof ke sini nasab, tapi nasabnya dia dengan ya karena dia isim tasniyah ya. Nunnya dibuang, aslinya yadaini, cuma nunnya dibuang karena dimudhafkan ke dhamir hu ini. Dhamir hu mahal jar mudhaf ilaih, dhamir hu ini mudhaf ilaih mahal jar. Aslinya yadaini, cuma nunnya dibuang karena dimudhafkan, itu nun atau tanwin pasti harus dibuang, itu syaratnya. Mengusap siapa siman wing wajah dan kedua tangan. Bidorbata ini bi harfu jar, dorbata ini majurnya dengan ya. Kenapa isim tasniyah ini? Nunnya nggak dibuang, nggak dimudhafkan, masih ada nunnya. Nun ini nun pengganti tanwin ketika mufrad sebenarnya, cuma ditampilkan di sini jadi dorbatai nih ya. Kalau mufrad kan dorbatun misalkan kan ada tanwinnya. Nah di isim tasniyah diganti nun ini, atau dijamak juga ya. Syarat selanjutnya harus mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dengan 2 kali ya. Wajah 2 kali, tangan 2 kali begitu. Wa ayyuzila, ini fi'il mudhari' lagi ya. Ini masih sering sering susunan seperti ini. Makanya kitab Safina ini kitab yang menurutku enak untuk belajar ya awalan, karena susunannya belum terlalu sulit, masih itu diulang lagi. Takut yang di sana sudah lupa, di sini ketemu lagi susunan seperti itu, besok ketemu lagi misalkan. Beda fasal nanti beda susunan lagi, tapi masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah ke atasnya Fathul Qorib agak susunannya ini di sini bab ini di sana beda lagi. Nah ini kan masih apa ya, masih gampang lah, susunannya masih sama-sama. Wa yuzila, dan hendaknya menghilangkan siapa siman ai huwa man ya. Fil mudhari'nya mansub karena an ya. Dia mansub kena an, dia fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada man. Hendaknya menghilangkan siapa man an najasata ing, ini maf'ul bih dibaca nasab ya. Awalan ing dalam ini dorof, awalan ing dalam permulaannya dorof zaman ini ya. Awalan ing dalam permulaannya mansub pastinya. Dorof itu salah satu isim yang dibaca nasab. Wa ayyastahida, dan hendaknya, ini nasab juga karena kemasukan an, hendaknya beristihad sopoman, ini kasih fa'ilnya lagi karena di setelahnya ini tidak ada yang pantas jadi fa'il, berarti kemungkinan besar kan fa'ilnya ini mustatir. Wa ijtahidan, hendaknya beristihad siapa siman fil kiblati ing dalam kiblat, qoblahu sebelum tayamum. Tayamum tadi 10 ya.
Fil kiblati fi harfu jar mabni, lalu kiblati majrur karena kemasukan fi. Qoblahu dorof, qobla dorof ya, qobla dorof zaman seperti ba'da juga ya. Terus dia hunya domir, ini mudhaf ilaih, mahal jar dia. Qoblahu mahal jar, lafal setelah dorof jadi mudhaf ilaih, dibaca jar. Wa ayakuna, selanjutnya syarat selanjutnya wa ayakuna, dan hendaknya ada opo. Nah ini kan ada fa'il, berarti kan tidak perlu menakdirkan ya. Wa ayakuna dan hendaknya ada opo at-tayamum, tayamum iku. Nah khobarnya yakuna kan, seperti tadi ini punya khobar ya. Ini mansub kemaan seperti biasa tadi. Tayamumu menjadi fa'il, rofa dia, jadi fa'il dari yakuna. Khobar ba'dad dukhulil waqti, khobarnya sibul mudhof dorof ini ya, dorof ba'da. Secara lafal ya mansub karena khobarnya yakunu. Secara mahal mansub, lafalnya juga mansub karena dorof ya. Nah dukhuli mudhof ilaih, jar dengan kasroh, dia mudhof ilaih, mudhof lagi ke al-waqti, al-waqti mudhof ilaih juga, ini baca jar juga ya. Wa ayat tayammama, dan hendaknya tayamum masih sama ya, fil mudhari tayammama yatayammamu aslinya, tapi kemasukan al menjadi yatayammama. Siapa si man ya, fa'ilnya dikira-kirakan lagi seseorang. Hendaknya bertayamum siapa orang? Li kulli fardin, li harfu jar, kulli majrur, majrur dia mudhof juga, lalu fardin mudhof ilaih dibaca jar semua ya. Li harfu jar kulli majrur, fardin mudhof ilaih dibaca jar juga. Syaratnya hendaknya bertayamum untuk satu kali kefarduan, berarti kalau melaksanakan kefarduan lagi maka harus tayamum lagi ya, karena fungsinya tayamum hanya bisa untuk melakukan satu kefarduan. Kita ulangi artinya dulu ya. Ini ada syarat tayamum ada 10. Yang pertama dengan debu ya, yang kedua debunya suci, yang ketiga debunya tidak mustakmal atau belum dipakai, yang keempat tidak tercampuri glepung dan semisalnya, yang kelima harus menuju menyengaja dia berkehendak untuk tayamum, yang keenam mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan, yang ketujuh menghilangkan najis terlebih dahulu kalau ada najisnya di badan ya. Yang ke-8 beristihad arah kiblatnya sing di, yang mana arah kiblatnya. Nah itu harus istihad dulu, harus mencari-cari dulu mana arah kiblatnya. Yang ke-9 tayamumnya itu setelah masuk waktu. Jadi misalkan mau sholat duhur, tayamumnya itu harus sudah masuk waktu sholat duhur. Mau sholat maghrib ya, tayamumnya sudah adzan dulu baru tayamum. Kalau wudhu kan boleh, wudhu asar dipakai untuk sholat maghrib kan boleh. Kalau tayamum tidak boleh, harus sudah masuk waktu sholat baru dia tayamum. Yang terakhir yang ke-10 tayamum satu untuk kefarduan satu, artinya ketika sholat fardu yang selanjutnya nanti harus tayamum kembali. Mungkin itu pembahasan tentang syarat-syarat tayamum ada 10, dan sedikit kita meneliti tentang susunan kalimahnya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami dan membantu belajar ya, kita belajar bersama. Semoga nanti kita bisa futuh bersama mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita ketemu di video selanjutnya, dan silahkan dikasih saran dan komentar supaya lebih baik lagi ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.